Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Prakosa. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jurusan saya adalah ilmu keolahragaan. Di sini saya akan membahas tentang olahraga futsal. Olahraga futsal sudah banyak orang tahu. Dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa senang memainkannya. Di negara Indonesia ini, olahraga futsal sudah sangat menjamur karena permainan futsal dimainkan tanpa ada batasan umur. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Di antaranya adalah 1. Apa itu futsal? 2. Bagaimana sejarah dalam futsal? 3. Apa saja teknik dasar dalam permainan futsal? 4. Apa saja peraturan dalam permainan futsal? Oke, langsung saja kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu apa itu futsal. Futsal adalah permainan sepak bola dalam ruangan yang dimainkan 5 melawan 5. Untuk lapangan futsal ukurannya lebih kecil daripada lapangan sepak bola. Jika permainan sepak bola dimainkan 11 pemain, maka di dalam futsal ini dimainkan 5 melawan 5. Pada permainan futsal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian kiper atau penjaga gawang. Kiper ini bertugas untuk menjaga gawang dari serangan musuh supaya tidak kebobolan. Yang kedua, bagian angkor. Angkor ini sama halnya dengan back dalam permainan sepak bola. Tugasnya sama, bertahan dan mengatur serangan untuk tim. Bagian yang ketiga, bagian flank atau sayap kanan maupun kiri. Tugas flank ini menyalurkan bola dari angkor ke pivot. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Yang keempat itu bagian pivot, bagian yang terdepan. Tugas pivot adalah untuk menyerang dan mencetak gol. Kurang lebih seperti itu untuk apa itu futsal. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Bagaimana sejarah dari permainan futsal. Futsal berawal dari satu kota di Uruguay. Nama kota itu adalah Montevideo. Futsal diperkenalkan oleh pelatih sepak bola dari Argentina yang bernama Juan Carlos Seriani. Ini berawal dari kekesalan sang pelatih, si Juan Carlos, karena di kota Montevideo itu cuacanya sangat buruk, sering diguyur hujan, jadi lapangan pun tergenang air. Itu menyebabkan latihan menjadi tidak kondusif. Dan pada saat itu juga si pelatih, si Juan Carlos ini menginstruksikan kepada anak didiknya untuk berpindah ke lapangan dalam ruangan atau lapangan indoor. Tidak disangka pada saat latihan di dalam ruangan ini menjadi sangat atraktif dan banyak dilihat dari masyarakat sekitar. Kemudian lambat laun banyak masyarakat sekitar yang mengikuti olahraga dalam ruangan ini, sehingga menjadi olahraga yang sangat digandrungi masyarakat luas. Hingga saat ini olahraga ini disebut dengan olahraga futsal. Kurang lebih seperti itu sejarah dari permainan futsal. Sekarang kita masuk topik yang ketiga. Apa teknik dasar dari permainan futsal? Teknik dasar dari permainan futsal itu kurang lebih sama dengan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Teknik dasar yang harus dikuasai pada permainan futsal ini antara lain passing, kontrol, dribbling, dan shooting. Saya akan menjelaskan kurang lebihnya apa itu passing, kontrol, dribbling, dan shooting. Untuk kontrol itu dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, telapak kaki, atau menggunakan sol sepatu. Mengapa pemain futsal harus bisa melakukan kontrol? Karena jikalau tidak bisa
tidak bisa mengkontrol bola dengan baik, maka dia akan kesusahan saat menerima umpan dari rekan timnya. Yang kedua, passing. Passing dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ujung kaki, dan punggung kaki. Setiap pemain futsal harus bisa passing dengan benar atau mengoper bola dengan tepat sasaran. Jika tidak tepat sasaran, itu akan mengubah strategi yang dibentuk oleh timnya sendiri. Karena jika tidak terarah, bola akan keluar lapangan. Yang ketiga, ada dribbling. Dribbling dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, telapak kaki atau sol sepatu, dan punggung kaki. Fungsi dribbling dari permainan futsal itu untuk mengecoh lawan dan untuk bertahan secara individu. Yang keempat, ada shooting. Shooting dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ujung kaki, dan punggung kaki. Setiap pemain dalam permainan futsal harus bisa menshooting bola dengan terarah, karena ini untuk mencetak gol demi kemenangan. Kurang lebih seperti itu teknik dasar pada permainan futsal. Untuk yang terakhir, topik yang terakhir itu ada apa peraturan dari permainan futsal. Peraturan dari permainan futsal, jika di dalam sepak bola ada offside, maka di dalam permainan futsal tidak ada offside. Jika dalam sepak bola keluar, memasukkannya lagi atau throw in menggunakan tangan, jika dalam futsal menggunakan kaki. Yang pertama itu ada luas lapangan futsal. Luas lapangan futsal panjangnya 25 hingga 42 meter, lebarnya 15 hingga 25 meter. Untuk garis penalti 6 meter dari garis tengah gawang. Penalti titik kedua 12 meter dari tengah garis gawang. Untuk gawang dari permainan futsal ini tingginya 2 meter, lebarnya 3 meter. Untuk spesifikasi bola futsal, ukurannya 4, kelilingnya 62 hingga 64 cm. Berat dari bola futsal ini kurang lebih 390 sampai 430 gram. Dan untuk bola futsal ini menggunakan bahan kulit supaya tidak menyakiti kaki. Jumlah pemain saat mulai itu 5 pemain, termasuk kiper. Pergantian pemain dalam permainan futsal tidak ada batasnya. Jumlah wasit dalam permainan futsal itu 2. Waktu permainan dalam permainan futsal 2 kali 20 menit. Dalam permainan futsal ada yang namanya time out. Time out itu setiap tim dapat melakukan time out 1 kali dalam 1 babak. Kurang lebih itu saja peraturan-peraturan dalam permainan futsal. Dan peraturan futsal ini mengakhiri pembahasan kita pada saat ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.